Saudara berbicara tentang bahasa roh, memang ada dua pendapat. Satu pendapat yaitu orang-orang yang diajarkan untuk menerima bahkan dapat berbicara dengan bahasa roh. Sehingga dalam pertemuan, tanda kutip, sering mereka melakukan bahasa roh. Di pihak yang lain ada gereja juga mengajarkan bahwa tidak perlu berbahasa roh. Karena sesuai dengan firman Tuhan, mereka mengambil satu pendapat, yaitu bahasa roh itu jangan sampai terjadi kekacauan. Lalu bagaimana dengan pendapat hamba Tuhan yang menyampaikan hari ini? Kadang saudara, kalau kita melihat sebuah video, belum kita selesai melihatnya, seringkali dari judul orang sudah mencap tanda kutip negatif. Padahal di dalam sebuah video saudara, Anda belum tahu bagaimana pendapat yang menyampaikannya. Itu sebabnya maka tonton video ini sampai selesai. Saya akan bacakan buat saudara di dalam 1 Korintus saudara, pasal 14 ayat 26. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Di sini dikatakan, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, ketika kami berkumpul, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur dan yang lain pengajaran atau penyataan Allah atau bahasa lidah atau penafsirannya, hendaklah semuanya itu dipergunakan untuk membangun. Saya baca satu ayat dulu, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, berikan pencerahan kepada hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan tidak sampai dianggap menyesatkan, tapi apa yang disampaikan yaitu firman Tuhan yang benar-benar tertera dalam Alkitab ini. Pakailah hamba-Mu dalam segala kelemahannya, supaya apa yang disampaikan boleh jadi berkat bagi dirinya sendiri maupun bagi kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi melanjutkan pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25, sekarang 26. Pertanyaannya, bagaimana sekarang saudara-saudara? Dikatakan ketika kita berkumpul, menurut jemaat yang mula-mula itu dikatakan, tiap orang mempersembahkan sesuatu. Ada karunianya. Mempersembahkan mazmur, nyanyi, pujian, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tentunya kalau mereka tidak bisa menciptakan lagu sendiri, mereka baca mazmur. Kalau bisa ciptakan lagu sendiri, yang penting tidak bertentangan dengan pengajaran dasar dari Alkitab. Oke, silakan memuji Tuhan, bermazmur. Yang lain karena mereka sudah belajar, karena mereka sudah punya ilmu pengetahuan tentang firman Tuhan, mereka punya karunia sebagai seorang guru, maka mereka mengajar. Apa yang mereka ajarkan mesti sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan. Atau penyataan Allah. Ini yang disebut dengan apa yang kita baca, kita share ke jemaat Tuhan, itu berupa ya firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita khotbahkan dan sebagainya. Atau juga bahasa lidah. Atau penafsirannya. Jadi di tengah-tengahnya itu ada penafsirannya. Dan dikatakan lagi, hendaklah semuanya dipergunakan untuk membangun. Nah, karena ada dua pandangan yang berbeda, sekarang pendapat dari yang menyampaikan itu bagaimana?
Nah, saudara, saya berpendapat bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab inilah yang perlu kita amini. Apakah bahasa lidah itu ada? Alkitab katakan ada. Tetapi ada syaratnya. Harus ada orang yang menafsirkannya. Supaya apa, saudara? Supaya tidak terjadi kekacauan. Supaya apa, saudara? Supaya tidak dibuat-buat. Karena saudara, seringkali dalam masalah bahasa lidah ini bisa timbul tanda kutip kesombongan rohani. Ada orang katakan, saya ini bisa loh bahasa tersebut. Saya ini sudah mengalami. Saya ini sudah mengalami. Roh Kudus itu langsung bicara kepadaku. Nah, saudara, apakah itu bisa terjadi? Alkitab tidak membantahnya, saya juga tidak membantahnya. Bisa saja. Tapi jangan sampai nanti ada orang yang baru datang dalam persekutuan kita, lalu dia merasa rendah diri, kemudian dia mencoba, akibatnya yang terjadi adalah dibuat-buat, maka dia juga sampaikan ke dalam pertemuan jemaat, dia katakan dia bisa. Dosen saya, D.F. Walker, masih hidup dia sekarang di Amerika. Dia yang menulis konkordansi bahasa Indonesia terbitan BPK. Waktu itu saya masih kuliah di Medan. Dia katakan suatu hari dia diundang dalam persekutuan orang-orang yang sebagian bisa berbahasa roh atau bahasa lidah, tapi dia gak bisa. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pun berdoa dalam bahasa Ibrani. Nah, bagi yang tidak tahu, mereka pikir, oh, luar biasa, dia juga bisa gitu. Tapi dia mengaku, dia bilang dia berdoa dalam bahasa Ibrani. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka firman Tuhan katakan, hendaklah semuanya itu dipergunakan untuk membangun. Kalau menjadi batu sandungan, jangan sekali-kali. Saya akan bacakan ayat selanjutnya. Ini merupakan rule. Ini merupakan peraturannya. Jadi boleh ada, tapi ini peraturannya. Jika ada yang berbicara dalam bahasa lidah, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ini Alkitab tulis demikian. Seorang demi seorang, artinya teratur, gantian bergiliran, tidak semua saling mengucapkan. Ya, kalau semua saling mengucapkan kan ribut sekali, bisa timbul kekacauan. Karena boleh dibilang artinya itu tidak ada. Mungkin bagi dia sendiri saja pribadi, makanya dikatakan bahasa lidah itu untuk membangun diri sendiri, bukan membangun orang lain. Maka harusnya bagaimana? Harusnya adalah menyendiri. Saudara yang saya kasih Tuhan, jika ada yang berbicara dalam bahasa lidah, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3. Jadi tidak perlu banyak-banyak, segerombolan. Kalau ada 100 orang, gak 100 semuanya. Karena bisa timbul keributan, bisa timbul permasalahan. Dan harus seorang lain untuk menafsirkannya. Saya garis bawahi, menafsirkannya. Supaya orang yang datang itu mengerti. Saudara, ayat 28 mencatat jika tidak ada orang yang menafsirkannya, garis bawahi, hendaklah mereka berdiam diri. Jangan ngomong, diam saja untuk sendiri, saudara, dalam pertemuan jemaat. Dan berbicara hanya kepada diri sendiri dan kepada Allah. Ini bukan saya ngomong, saudara. Saya hanya baca Alkitab. Dan kalau kita percaya Alkitab ini firman Tuhan, maka
kita mesti ikut rule ini. Ini peraturan dalam pertemuan jemaat. Saya pikir 2000 tahun yang lalu berlaku, hari ini juga berlaku demikian. Nah, tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berbicara dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Ada 2-3 orang berbicara, yang lain meresponi, menanggapi. Nah, saudara, nanggapi boleh dong. Tapi jangan sampai katakan orang itu sesat, tidak. Kita hanya menanggapi apa yang dia bicarakan. Kalau zaman sekarang kita kan punya YouTube. Seperti sekarang kalau saya upload di YouTube, maka saudara bisa kasih komentar. Kalau misalnya apa yang saya sampaikan itu kurang jelas, kurang lengkap, saudara bisa komentar tambah lengkapi. Itu saya gembira sekali. Akan memperkaya apa yang saya sampaikan. Dan boleh jadi berkat bagi banyak orang. Jadi itu. Jadi komentar, ada, saya buka komentarnya. Untuk kita komentar. Supaya apa? Supaya orang lain yang mendengar, mereka tambah mengerti. Tambah memahami. Ya. Daripada ada orang yang belum dengar, belum baca, baru lihat judul. Karena judul itu bisa membohongi, disebut dengan clickbait. Judul itu untuk menarik. Kalau judul dari judul, saudara sudah tahu apa isinya, ngapain orang kasih judul. Zaman sekarang, kita perlu hikmat daripada Tuhan, supaya orang jangan baca judul sudah tahu isinya. Kalau kita kasih judul keselamatan hanya dari Tuhan Yesus, maka itu orang sudah tahu isinya. Itu sebabnya maka saudara dan saya, bila ketemu video atau rekaman yang kita mau tanggapi, harus, saya garis bawahi, mendengar seluruhnya dengan teliti. 28. Jika tidak ada orang yang menafsirannya, saya ulangi, hendaklah mereka berdiam diri. Jelas ya sini ya. Kembali 29 tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berbicara dan ada orang yang menanggapi, itu memberikan respon. Namun, jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan dari Allah, yang pertama itu harus diam. Kenapa? Ya ini sesuai dengan urutannya. Kenapa? Ya ini harus teratur. Jangan rebut-rebutan. Jangan katakan, saya juga bisa, saya juga ada. Sehingga ada orang, saudara, seringkali saya pimpin Bible study, lalu kalau ada yang menanggapi, dia bukan menanggapi apa yang saya share. Dia sampaikan lagi satu bagian yang panjangnya itu hampir sama dengan apa yang saya share gitu. Jadi lucu. Kita sudah belajar satu bagian, dia juga mau tambahkan satu bagian yang panjangnya hampir sama, padahal dia hanya perlu tambahkan. Saudara tidak demikian. Mudah-mudahan saudara bukan orangnya, ya. Jadi di sini dikatakan harus tahu siapa gilirannya. Oh, sekarang kan giliran dia yang menyampaikan. Ya kita tanggapi sesuai dengan apa yang merupakan topiknya. Ada yang lari daripada topik, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mencatat di sini, namun jika seorang lain yang duduk di sini mendapat pernyataan dari Allah, maka yang pertama harus diam. Sebab apa? Kamu semua boleh bernubuat dengan demikian seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karena masing-masing orang punya karunia yang berbeda. Masing-masing orang mengalami kasih Tuhan yang berbeda. Jadi, baik dia hamba Tuhan, pendeta, baik dia majelis pengurus gereja, baik dia jemaat, orang dewasa, muda, maupun anak kecil, kita mengalami Tuhan itu berbeda. Jadi kita share kesaksian, saksikan kepada orang lain
Ada kesaksian yang bisa menguatkan, tapi jangan sampai menjadi kesaksian yang menjadi kesombongan, saudara. Kesaksian yang menjadi kesombongan kadang-kadang sangat ekstrim, yang membanggakan diri sendiri. Aku. Saya ini loh. Ada seorang hamba Tuhan, dia tamatan S3, doktor PhD. Waktu dia mimpin Bible study, saya gak perlu sebutkan namanya. Kita lupa sebutkan nama gelarnya. Oh, dia protes. Saya ada gelar loh ini ya. Saya sekolah bayar mahal. Saya berjuang cukup lama. Saya ini PhD. Luar biasa. Saya terpaksa bilang, maaf. Kita pikir gak perlu ditulis. Oh, perlu. Saya bayar mahal. Oke lah. Lain kali kita tulis. Kalau kita undang lagi. Kalau enggak ya, enggak tulis lagi, saudara. Nah, saudara, bisa timbul rasa kesombongan dalam kesaksian. Mungkin dalam kesaksian dikatakan saya berjuang dari nol. Dapat beasiswa, harus kerja. Ini kerja itu untuk bisa sekolah. Sekarang PhD. Nah, waktu kesaksiannya mungkin oke, tapi waktu dia tuntut kita mengisi gelarnya, itu bagi saya itu sudah kesombongannya. Terserah. Saudara kalau mau menilai enggak ya enggak apa-apa. Ini hanya pendapat pribadi. Tapi saya mau katakan, ada orang yang bisa sombong rohani. Oh, sakitnya sembuh. Sombong dia. Kamu gak bisa, kamu kurang beriman. Kamu gak bisa, kamu kurang berdoa. Kamu gak bisa, kamu ada dosa. Saudara, waktu Ayub itu sakit, teman-temannya datang. Bagus kan, kalau lagi sakit ada teman datang. Tapi kalau teman-teman datang hanya untuk mempersalahkan kita, lebih baik kita usir teman itu pergi. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang disebut dengan kesombongan. Dalam konteks pertemuan jemaat dalam berbahasa, lidah tadi bahasa roh, juga bisa demikian. Orang yang bisa, dia seakan-akan mengatakan dia lebih rohani. Mudah-mudahan Anda tidak. Saya percaya Anda tidak. Dengan demikian maka kalau temannya, tetangganya, adiknya, saudaranya yang belum bisa, kurang rohani. Orang kan gak mau disebut sebagai kurang rohani kan, apalagi hanya ngomong bahasa tersebut yang tidak dimengerti ya. Dia hafal. Dulu saya ingat ini benar-benar terjadi waktu saya kuliah di Medan, di seminari. Teman-teman yang lain yang sama-sama angkatan saya itu mungkin masih ingat. Kita dari Bandar Baru, Sibolangit, turun ke Medan lebih kurang 3 hari. Ada satu seminar. Saya lupa nama seminarnya apa, di Hotel Danau Toba Medan. Salah satu kelasnya adalah belajar bahasa roh tersebut, bahasa lidah. Diajarkan kita konsentrasi baik-baik, sebutkan satu kata, 2 kata yang kamu bisa. Diulang-ulang, lagi ulang-ulang, dan ulang. Sampai bisa. Lalu kedepannya saya pikir, aduh kita kok harus begitu ya. Pada firman Tuhan katakan itu karunia dari Tuhan. Gak bisa dipaksakan. Kalau belum dapat ya gak apa-apa. Ya, bukan berarti kamu kurang rohani. Maka kalau ada orang yang menuduh saudaranya kurang rohani gara-gara dia belum dapat, ya hati-hati. Jangan. Ya. Kamu boleh berusaha. 31 katakan, sebab kamu boleh berusaha seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Minta dari Tuhan. Berusaha boleh, tapi jangan dipaksakan.
Roh nabi tunduk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak mengendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sekali lagi, yang diminta adalah tentram, teratur, bukan kekacauan. Kalau kacau bahaya. Kacau akan jadi batu sandungan sekali lagi. Kacau bisa bertengkar. Saya baca ayat 34, sama seperti semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan, diam dalam pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk bicara. Mereka harus tunduk, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Nah, zaman hukum Taurat, di dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi, karena mereka masih memisahkan perempuan. Ya, tapi kalau zaman sekarang ya, zaman Yesus sudah mati di atas kayu salib, tirai pemisahan sudah terbuka. Ya, gak ada pemisahan seperti demikian lagi lah. Cuma teratur tetap ada. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan pada suami di rumah. Zaman sekarang kan, kalau ayat ini dipasang terus, maka pemimpin tidak pernah yang wanita kan. Karena dia di rumah, suruh diam. Gimana menyampaikan firman Tuhan? Memang ada gereja tertentu punya disiplin gereja, perempuan tidak boleh berkhotbah. Tapi ingat, perempuan bukan lebih lemah daripada laki. Tuhan menciptakan perempuan sebagai penolong. Penolong itu lebih kuat, saudara. Kalau penolong lebih lemah, bukan menolong, namanya ditolong. Jadi bagi kita semestinya gak masalah. Yang penting sekali lagi, jalannya teratur. Jalannya teratur. Sopan. Ya. Sopan. Ayat 36, atau apakah firman Tuhan berasal dari kamu, atau hanya kepada kamu saja firman Tuhan telah datang? Nah, sekali lagi, firman Tuhan itu berlaku bagi semua orang. Artinya karunia itu juga diberikan kepada semua orang. Dan karunia itu bisa berbeda-beda. Oleh sebab itu, jangan iri, jangan marah kalau Anda dan saya belum mendapatkan karunia tersebut. Jangan pikir kalau orang itu bisa doa kesembuhan misalnya, berarti dia lebih rohani. Tidak demikian juga. Kita semua punya kuasa untuk doa seperti demikian. Karena Roh Kudus sudah turun, kita diberikan kuasa untuk pergi lakukan semua. Itu sebabnya maka kita perlu bersandar kepada Roh Kudus. Semakin kita besar bersandar kepada Dia, semakin kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Ibaratnya kita perlu beriman, bersandar penuh, beriman 100% pada kuasa Roh Kudus. Apakah doa itu tetap membuat orang sembuh? Tidak juga. Ada orang yang begitu berdoa, orangnya malah tambah parah penyakitnya. Saudara, karena bagi saya, doa bukan mengubah kehendak Tuhan. Sekali lagi, doa bukan mengubah kehendak Tuhan. Tapi doa justru belajar mengerti apa kehendak Tuhan. Doa justru belajar mengerti apa itu kehendak Tuhan. Kalau doa untuk mengubah kehendak Tuhan itu kan sama seperti seorang anak kita yang cengeng, nangis, kalau gak dibelikan permen, dia bisa tidur di lantai sampai berguling-guling, sampai orang tuanya malu, mau gak mau kasih dia permen. Kita tidak diajarkan seperti itu. Doa makin mengerti apa yang Tuhan kehendaki.
Sampai pada satu titik kita berdoa, kita tahu, oh ternyata apa yang Tuhan kita doakan, Tuhan tidak menghendaki itu. Yesus lakukan itu, saudara. Di hadapan cawan penyaliban, penderitaan itu ada di hadapannya. Dia berdoa supaya cawan itu berlalu. Itu doa Tuhan Yesus. Tapi itu kehendak dirinya, bukan kehendak Bapa yang di sorga. Yang dia mau adalah buang penderitaan itu. Yang dia mau adalah singkirkan cawan itu. Tapi apa yang terjadi? Kehendak Bapa itu lain. Sampai pada satu titik Yesus berdoa, biarlah kehendakmu yang jadi. Biarlah kehendakmu yang jadi. Ayat yang ke-37, jika seorang menganggap dirinya nabi-nabi, orang-orang sependapat mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kutuliskan kepadamu adalah perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan, bukan datang dari kuasa kegelapan. Namun, jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Itu perintah Tuhan, kita harus hargai, kita harus hormati. Tapi yang tidak bikin kacau, yang tidak bikin kerusuhan, saudara. Karena itu saudara-saudari, ayat 39 menarik, saudara. Berusahalah memperoleh karunia bernubuat dan jangan melarang orang yang berbicara dalam bahasa lidah. Ketika minggu lalu atau beberapa bulan lalu saya ada share satu khotbah atau renungan pasal 14 1 sampai 25, kebetulan Bible study kami itu belajar demikian, dan saya rasa bisa jadi berkat ataupun pengetahuan kita. Maka timbul satu ayat yang dilontarkan kepada saya, berusahalah memperoleh karunia bernubuat. Iya, gak masalah. Kita berusaha memperoleh karunia bernubuat. Tapi ingat, nubuat itu bukan mimpi. Nubuat adalah firman Tuhan. Kalau kita percaya Alkitab ini adalah nubuatan Tuhan, maka berusahalah membaca firman Tuhan, mengerti nubuatan Tuhan. Bukan berarti sembarang ada mimpi apa langsung dipikirkan seperti orang yang sedang ramalan. Maka ada anehnya, ya. Apalagi dikatakan, janganlah melarang orang yang berbicara dalam bahasa lidah. Iya, kita tidak boleh melarang orang berbahasa lidah, karena kita percaya itu bisa terjadi dari Tuhan. Tapi dikatakan lagi, orang itu mesti teratur. Karena membangun dirinya sendiri, orang gak ngerti. Kalau bisa dia pisahkan diri, masuk tempat yang sepi, dalam kamar, waktu dia menyendiri, ya, dia berbahasa. Terserah dia. Yang penting adalah segala sesuatu harus berjalan dengan tertib dan teratur. Nah, saudara, kalaupun dia mau dalam pertemuan itu dia bicara itu, sekali lagi harus ada juru bahasa lidah yang menerjemahkannya. Dan ini sangat penting, bukan saya yang memberikan aturan itu, firman Tuhan. Tanpa penterjemah, sekali lagi, tanpa penterjemah, orang itu harus diam. Dan jumlah orang yang bicara itu mesti dibatasi. Karena kalau banyak, bisa antrian, bisa kacau, dan gak habis-habis, saudara. Sebenarnya masih banyak hal lagi yang kita boleh share bersama. Kalau saudara menemukan ada hal-hal yang menarik, ada hal-hal yang baru, atau saudara punya pendapat lain, saudara,
sekali lagi, punya pendapat lain, silakan berikan komentar di dalam halaman komen di dalam YouTube ini, sehingga memperkaya teman-teman yang baca juga bisa lebih mendalami, saudara. Ya. Oleh karena itu, saudara, bahasa lidah pun hendaknya dilakukan dengan tertib, saudara. Karena apa? Karena itu berbicara kepada Tuhan. Kita mungkin waktu bahasa lidah tersebut, mungkin karena bicara dengan Tuhan, mungkin kita gak bisa mengontrol apa yang kita sampaikan. Boleh jadi. Tapi kita bisa mengontrol kapan kita ngomong, kapan kita berhenti. Itu ada seorang penulis katakan demikian. Kita bisa dan boleh mengontrol kapan kita ngomong dan kapan kita harus berhenti. Waktu omongnya mungkin kita gak bisa kontrol. Karena apa? Karena kan kita bicara dengan roh. Dan itu sebabnya maka supaya tidak menjadi batu sandungan, yaitu dia perlu memisahkan diri. Ya. Kuncinya adalah mengikuti pedoman Alkitab ini. Tidak boleh melarang. Oke, saudara, saya pikir sampai di sini. Mudah-mudahan saudara mengerti, memahami, dan kalau ada tambahan silakan. Silakan komentar di bawah, ditulis sebanyak-banyaknya. Bila perlu Anda bikin video seperti begini. Kenapa saya perlu bikin video? Karena tulis waktunya itu repot, ya. Ya, tapi kalau sudah baca, kita tinggal ngomong, lebih gampang sekarang. Tinggal direkam, lebih gampang sekarang. Ya. Yang penting adalah apa yang saya sharekan, tujuannya adalah supaya kita tertib, tentram, tidak salah pengertian lagi. Ini firman Tuhan. Tadi yang saya ngomong itu bukan pendapat orang-orang lain. Itu hanya firman Tuhan yang saya baca, yang saya jelaskan saja. Saya pikir kalau terjemahannya benar, itu berarti apa yang saya ngomong itu pasti benar. Kita mohon pencerahan pada Tuhan. Mohon pengampunan pada Dia kalau apa yang disampaikan ini salah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah share satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 39 mengenai peraturan dalam jemaat, pertemuan jemaat. Biarlah Tuhan tolong memberikan pencerahan kepada hamba-Mu, apa yang telah dia pelajari, apa yang dia baca, apa yang dia share, boleh jadi berkat Tuhan. Dan kami semuanya yang selama ini salah pengertian terhadap firman Tuhan ini, biarlah kami juga boleh belajar lebih banyak lagi. Kalau kami punya tambahan ataupun bisa jadi berkat buat orang lain, biarlah Tuhan berikan kami waktu supaya kami mau share juga cerita buat orang lain dalam komentar, supaya orang lain juga dapat berkat. Dengar doa kami Tuhan, kami rindu apa yang kami share melalui video ini boleh jadi kekuatan penghiburan dan juga boleh jadi orang percaya yang lebih beriman, lebih cinta Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.